Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Siti Mutahara dari program studi Tadris Bahasa Indonesia UIN Syibar Syekh Nurjati Cirebon. Pada hari ini, izinkan saya membagikan kisah inspiratif, bukan tentang kisah fiktif, melainkan tentang seseorang yang nyata, yang namanya mungkin sudah sering kita dengar. Namun, di balik wajahnya yang tenang dan suaranya yang lembut, tersembunyi tekad baja dan impian luar biasa besar. Namanya Ayunda Faza Maudia, yang kerap disapa yaitu Maudi Ayunda. Seorang aktris, penyanyi, penulis. Ya, dia memang dikenal dari dunia hiburan, tapi kisahnya jauh melampaui itu. Bayangkan, ketika banyak remaja berlomba tampil populer di layar kaca, Maudi justru mengejar sesuatu yang berbeda, yakni ilmu. Karena baginya, pendidikan bukan hanya kewajiban, pendidikan adalah kekuatan. Kekuatan untuk berubah, kekuatan untuk mengubah. Setelah lulus dari sekolah menengah, Maudi mengambil keputusan besar. Ia memilih melanjutkan kuliah. Bukan di kampus lokal, bukan di sembarang universitas, tapi di University of Oxford, Inggris. Ia masuk jurusan filosofi, politik, and economy. Salah satu program paling bergengsi dan kompetitif. Bukan hal yang mudah, tapi Maudi membuktikan bahwa ia mampu. Di sana ia tak hanya belajar, ia tumbuh dan menulis ide-ide besar, berdiskusi lintas budaya, dan membuka pikirannya pada berbagai sudut pandang dunia. Namun, perjalanan Maudi belum selesai. Setelah lulus dari Oxford, ia diterima di dua raksasa dunia pendidikan, yaitu Harvard dan Stanford. Bayangkan, dua kampus impian, dua kesempatan langka, dan ia memilih Stanford karena di sanalah ia bisa menyatukan dua kecintaannya, yaitu pendidikan dan teknologi. Ia mengambil program gabungan, yaitu MBA dan MA in Education. Tujuannya jelas, yaitu untuk menggabungkan sistem pendidikan Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan zaman. Maudi tidak hanya ingin pintar, tapi ia ingin bermanfaat. Bagi Maudi, ilmu bukan untuk dibanggakan, tapi untuk dibagikan. Karena itu, ia tidak hanya belajar untuk dirinya sendiri. Ia aktif bicara soal literasi digital, peran perempuan, kesehatan mental, dan bagaimana anak muda bisa menjadi agen perubahan. Ia percaya bahwa setiap orang punya peran, dan peran itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, kesadaran untuk peduli. Di media sosial, Maudi tidak hanya memposting foto-foto cantiknya saja. Ia berbagi pemikiran, ia menulis buku, ia menjadikan pembicara di forum internasional, bahkan ia pernah menjadi sebagai juru bicara pemerintah untuk pemuda di era digital. Ia membuktikan bahwa menjadi perempuan menjadi muda, menjadi berbeda, bukan alasan untuk takut melangkah. Justru keberagaman itulah kekuatan muncul. Dalam sebuah wawancara, Maudi pernah berkata, "Jangan kecilkan mimpimu hanya karena dunia belum siap. Kadang dunia perlu diperluas agar bisa menampung mimpimu." Nah, kalimat ini bukan hanya sekedar kutipan saja. Itu adalah cermin dari dirinya sendiri. Ia hidup di dunia yang mungkin belum siap menerima idealismenya. Tapi ia tetap melangkah, ia tidak menunggu dunia berubah. Ia ikut mengubahnya. Jadi teman-teman, Maudi Ayunda adalah contoh nyata bahwa menjadi muda bukan alasan untuk menyerah. Bahwa kecantikan bisa sejalan dengan kecerdasan. Bahwa popularitas bisa berdampingan dengan prinsip. Dan bahwa mimpi besar itu mungkin selama kita punya keberanian untuk memulainya. Teman-teman, hari ini kalau kalian sedang ragu, merasa tidak cukup baik, atau takut memulai, ingat kisah Maudi. Ingat bahwa kesempurnaan bukan syarat untuk bermimpi. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian kecil dan hati yang besar untuk terus melangkah. Karena mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil dan langkah itu bisa dimulai dengan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.